Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua diberikan kesehatan ya. Nah, untuk kegiatan belajar hari ini diawali dengan presensi terlebih dahulu. Presensi sudah Bu Nila kirim di grup WhatsApp, nanti silakan tinggal diklik linknya seperti perintah berikut ini. Nah, anak-anak sudah paham kan untuk presensinya? Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, kita nanti akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Berikut adalah paparan materinya. Nah, kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran 1 Bu Nila bagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama nanti kalian akan mengidentifikasi tokoh. Materi yang kedua kalian akan mengidentifikasi tentang dampak penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam. Materi yang ketiga kalian nanti akan mengidentifikasi tentang jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya. Kita masuk pada materi 1. Mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari bekerja? Coba kalian pikirkan, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari bekerja? Nah, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Ayo membaca. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir dan pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah.
Yang selanjutnya, kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan ini ada di buku tema halaman 51 sampai 52, nanti dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di Google Classroom. Selanjutnya kita masuk pada materi 2. Ayo mengamati. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 adalah nelayan tradisional, gambar 2 adalah nelayan modern. Bagaimana pendapatmu tentang gambar 1? Nah, gambar 1 itu nelayan tradisional, dia menangkap ikan menggunakan sampan dan juga jaring yang sangat sederhana. Sedangkan gambar 2, nelayan modern menggunakan kapal yang menggunakan bahan bakar dan menggunakan jaring yang sangat besar sekali. Ayo berdiskusi. Nah, sebelum kalian berdiskusi dengan Bunila, kita baca dulu teks berikut ini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, setelah membaca teks berikut, ayo kita berdiskusi. Nomor 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan kapal besar yang menggunakan bahan bakar. Mereka menangkap ikan dengan jaring yang dibantu radar, ada juga yang menggunakan bom. Nah, dari dua pernyataan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan persamaan dan perbedaannya. Nelayan tradisional melaut malam hari, nelayan modern melaut kapanpun. Nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan modern menggunakan kapal. Tidak menggunakan radar untuk tradisional, sedangkan modern menggunakan radar untuk mencari keberadaan ikan. Untuk nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh karena keterbatasan kekuatan, sedangkan nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas karena menggunakan bahan bakar. Nah, untuk persamaannya yaitu yang pertama, sama-sama menangkap ikan. Yang kedua, sama-sama menggunakan jaring. Nah, coba kalian amati dua gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar nelayan yang menggunakan bom ikan, yang selanjutnya ada gambar nelayan yang menggunakan pukat harimau. Nah, pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Jadi semua makhluk hidup dapat dijaring oleh pukat harimau. Yang selanjutnya bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Jadi kedua sikap ini adalah sikap yang dapat merusak keseimbangan alam. Materi 3. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, ikan yang ditangkap nelayan nantinya akan dijual ke pedagang ikan di pasar pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan ikan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Dari kegiatan pada gambar, kita dapat menyimpulkan jenis kegiatan ekonominya yaitu perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat dari kegiatan tersebut yaitu nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang.
Hasil dari setiap pekerjaan yang pertama ada nelayan, menghasilkan ikan atau menghasilkan barang. Yang kedua ada pedagang ikan, memperoleh keuntungan dari penjualan ikan. Pedagang juga menghasilkan barang. Yang ketiga, tukang angkut barang, mendapat upah dari jasa pengangkutan. Nah, tukang angkut barang ini menghasilkan jasa. Agar kalian lebih paham lagi tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, kalian baca teks berikut ini. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Yang selanjutnya jasa, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan juga sopir. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan? Nanti kalau ada kesulitan silahkan bertanya ke Bu Nila melalui WA pribadi ya. Nah, sekian pemaparan materi dari Bu Nila. Bu Nila tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.